Halo, selamat siang, sahabat sukses sekalian. Di episode kali ini, saya akan bercerita tentang kenapa banyak orang kaya memilih menjadi pengusaha. Apakah semua harus menjadi pengusaha? Sahabat sukses sekalian, demi waktu menyapa. Pernahkah Anda bertanya, kenapa sebagian orang bekerja bertahun-tahun, tetapi kekayaannya terasa jalan di tempat? Sementara ada orang lain yang membangun bisnis kecil, gagal berkali-kali, lalu bangkit, perlahan memiliki aset, investasi, dan sumber penghasilan yang terus berkembang. Menariknya, dalam sebuah buku inspirasi kita hari ini, berdasar dari buku berjudul Leveraging to Create Wealth karya KCC, dari 100 orang kaya, sekitar 74% disebut berasal dari kalangan bisnismen, 10% berasal dari profesional, 10% karyawan level top CEO, dan hanya 6% yang dari sumber lainnya. Angka ini menyebutkan bahwa tidak harus menjadi pengusaha untuk bisa menjadi orang-orang kaya. Tetapi ada sebuah pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya membuat bisnis atau profesi apapun punya potensi menciptakan kekayaan? Bayangkan ada dua orang bernama Raka dan Dimas. Keduanya seangkatan, sama-sama bekerja keras. Raka memilih jalur profesional, meningkatkan keahlian, mengejar promosi jabatan, dan berharap pendapatannya naik seiring pengalaman dan jabatan yang meningkat. Sementara Dimas memilih bekerja sambil membangun usaha kecil di luar jam kerja. Awalnya penghasilan Dimas bahkan lebih kecil, tetapi dia mulai belajar tentang cash flow, profit, manajemen aset, liabilitas, modal kerja, dan reinvestasi keuntungan berbasis compounding atau bunga majemuk. Tahun-tahun pertama mungkin belum terlihat hasilnya. Tahun kedua, ketiga juga belum membuatnya kaya. Tetapi Dimas sedang membangun sesuatu yang berbeda. Mesin penghasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada waktu kerjanya sendiri. Dan disinilah pelajaran pertama dimulai. Menjadi pengusaha bukan jalan pintas menuju kaya. Bisnis juga punya resiko, utang, kerugian, kompetitor, dan kegagalan. Tetapi bisnis memberikan kesempatan untuk melakukan leverage, yaitu menggunakan sistem, modal, teknologi, tenaga kerja, jaringan, dan waktu orang lain untuk menghasilkan nilai yang lebih besar. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Demi Waktu. Karena di sini kita tidak sekedar bicara tentang uang, tetapi tentang bagaimana waktu, keluarga, pekerjaan, dan keuangan kita bisa kelola untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap tanggal gajian, Raka merasa hidupnya aman. Gaji masuk, kebutuhan dibayar, cicilan dipenuhi, lalu sebagian ditabung. Masalahnya, ketika penghasilan naik, gaya hidupnya ikut naik. Dulu cukup dengan motor sederhana, sekarang ingin mobil yang lebih bagus. Dulu makan biasa, sekarang mulai sering nongkrong di tempat yang mahal. Inilah yang sering disebut lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Pendapatan meningkat, tetapi saving rate tidak banyak berubah. Bahkan ketika mendapatkan bonus, uang itu sudah memiliki banyak tujuan, lebih tepatnya keinginan sebelum benar-benar masuk ke rekening.
Sementara itu, Dimas punya kebiasaan berbeda. Setiap keuntungan bisnis tidak langsung dianggap sebagai uang pribadi. Dia memisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi. Sebagian keuntungan menjadi dana operasional, sebagian menjadi emergency fund, sebagian besar diputar kembali sebagai modal, dan sebagian mulai diarahkan ke investasi. Dimas memahami satu hal penting, omset bukan keuntungan, keuntungan bukanlah kekayaan, dan kekayaan bukan sekedar jumlah uang di rekening. Kekayaan dibangun ketika seseorang memiliki aset produktif yang mampu menghasilkan cash flow secara konsisten. Namun, bisnis Dimas tidak selalu berjalan mulus. Pernah 1 bulan omsetnya turun drastis. Ada pelanggan yang berutang dan terlambat membayar. Pernah juga harga bahan baku naik, sementara harga jual sulit dinaikkan. Untuk pertama kalinya, Dimas merasakan bahwa menjadi pengusaha berarti harus berani berhadapan dengan risk management. Dia mulai membuat laporan sederhana, berapa omset, berapa biaya tetap, berapa biaya variabel, berapa laba bersih, berapa break-even point, dan berapa uang yang benar-benar bisa digunakan pribadi. Dari sinilah dia sadar, pengusaha yang tidak mengerti angka sebenarnya hanya sedang berjudi dengan uangnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, sesuatu mulai berubah. Dimas tidak lagi mengerjakan semua sendiri. Dia merekrut 1 orang untuk membantu operasional. Kemudian menggunakan aplikasi sederhana untuk pencatatan. Dia membangun sistem agar bisnis tidak berhenti hanya saat dirinya sedang tidak berada di tempat. Inilah bentuk leverage yang mulai bekerja. Dimas tidak sekedar menjual waktu untuk mendapatkan uang. Dia mulai membangun sistem bisnis yang menghasilkan uang melalui produk, pelayanan, orang, dan proses yang terstruktur. Raka sebenarnya juga berkembang. Karirnya bagus dan penghasilannya meningkat. Dia juga mulai berinvestasi secara rutin di reksadana, sukuk, bahkan belajar investasi saham langsung. Dia juga membeli aset yang sesuai dengan kemampuan dan mulai memahami compounding interest atau bunga majemuk. Jadi, kisah ini bukan tentang karyawan versus pengusaha, bukan pula tentang profesi mana yang lebih hebat. Karena seorang profesional dengan penghasilan tinggi, disiplin investasi, dan pengelolaan keuangan yang baik juga bisa membangun kekayaan. Begitu juga seorang pengusaha bisa bangkrut jika tidak mampu mengendalikan utang, arus kas, resiko, dan manajemen keinginan. Sampai suatu hari, Dimas mendapatkan sebuah tawaran besar. Ada pihak yang ingin bekerja sama dan meminta dia memperbesar bisnisnya. Tawaran itu terlihat sangat menggiurkan. Modal akan masuk, ekspansi bisnis bisa dilakukan, dan omset berpotensi melonjak berkali-kali lipat. Tetapi ada satu syarat. Dimas harus mengambil utang besar untuk mengejar pertumbuhan tersebut. Semua orang di sekitarnya berkata, ambil saja, ini kesempatan emas, tidak akan ada kesempatan kedua. Dimas mulai tergoda. Inilah titik ketika keinginan menjadi kaya bisa berubah menjadi jebakan finansial. Dimas hampir saja mengambil keputusan itu. Dia membayangkan memiliki cabang di banyak kota, kendaraan operasional baru, kantor yang lebih besar, dan omset miliaran rupiah per bulan. Tetapi malam sebelum menandatangani kesepakatan, dia membuka kembali laporan keuangan. Dia melihat sesuatu yang selama ini sering dilupakan orang. Cash flow.
Omset memang terlihat besar, tetapi margin keuntungan tidak sebesar yang dibayangkan. Jika penjualan turun, cicilan tetap harus dibayar. Jika ekspansi gagal, utang tetap menjadi kewajiban. Dimas akhirnya memahami bahwa leverage bisa memperbesar keuntungan, tetapi juga bisa memperlebar kerugian. Akhirnya, dia menolak sebagian rencana ekspansi dan memilih tumbuh lebih sehat. Keputusannya terlihat lambat, bahkan beberapa temannya menganggap dia terlalu takut mengambil resiko. Tetapi beberapa tahun kemudian, bisnisnya justru semakin stabil. Dimas memiliki aset produktif, dana darurat, investasi, dan utang yang terkendali. Sementara beberapa pengusaha lain yang dulu terlihat jauh lebih sukses justru mengalami masalah karena over leveraging, terlalu banyak menggunakan utang untuk mengejar pertumbuhan bisnis, sehingga menyebabkan usahanya kolaps karena belum benar-benar kuat pondasi bisnisnya. Plot twist-nya adalah, ternyata yang membuat seseorang kaya bukan sekedar menjadi pengusaha. Yang membuat kekayaan bisa bertahan adalah kemampuan mengubah penghasilan menjadi aset, mengendalikan pengeluaran, menjaga alur cash flow, memahami resiko, dan melakukan reinvestasi dengan disiplin. Kalau kamu seorang karyawan, jangan merasa kalah. Kalau kamu seorang profesional, jangan merasa jalurmu salah. Dan kalau kamu pengusaha, jangan merasa otomatis akan bisa kaya. Yang menentukan adalah bagaimana kamu mengelola uang dan aset yang kamu miliki. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari di episode kali ini. Pelajaran pertama, jangan hanya mengejar income. Bangunlah net worth. Gaji atau omset adalah aliran pendapatan, sedangkan net worth adalah gambaran kekayaan bersih setelah aset dikurangi kewajiban. Pelajaran kedua, jangan membiarkan lifestyle inflation memakan kenaikan penghasilan. Ketika pendapatan naik, jangan seluruh kenaikan itu digunakan untuk hal-hal konsumtif. Tingkatkan saving rate, bangun dana darurat, lunasi utang konsumtif, lalu alokasikan sebagian uang untuk aset dan investasi sesuai profil resiko yang memberikan hasil lebih tinggi dari inflasi. Pelajaran ketiga, pelajari leverage, tetapi jangan menyembah leverage. Modal pinjaman bisa membantu bisnis berkembang, tetapi utang juga memiliki bunga dan kewajiban pembayaran. Pelajari debt service ratio, cash flow, margin, ROI, dan break-even point sebelum mengambil keputusan. Pelajari juga opsi non-pinjaman, bisa kerjasama dengan investor, keluarga, atau opsi crowdfunding layak dijajaki. Pelajaran keempat, jangan mengejar kekayaan hanya untuk terlihat kaya. Rumah besar, mobil mahal, gadget terbaru, atau pakaian bermerek belum tentu menunjukkan seseorang memiliki financial freedom. Bisa jadi yang terlihat adalah kemewahan semu, sementara di belakangnya ada beban cicilan yang besar. Dan mungkin ini pelajaran paling penting dari semuanya. Kalau Anda tidak lahir dari keluarga kaya untuk membangun kehidupan yang mapan, kalau merasa wajahmu biasa saja, keluarga bukan dari keluarga berada, dan modalmu kecil, jangan pernah menjadikan keadaan sebagai alasan untuk berhenti. Bangun human capital lewat ilmu dan keterampilan. Bangun financial capital lewat disiplin menabung dan investasi. Bangun network lewat hubungan yang baik, lalu gunakan waktu sebaik mungkin. Karena pada akhirnya, kaya bukan sekedar memiliki banyak uang, tetapi memiliki pilihan dalam hidup. Kalau kamu ingin terus belajar tentang finance, bisnis,
aset, dan cara membangun kehidupan yang lebih mapan, jangan lupa subscribe demi waktu. Dan tuliskan di komentar, saya mau membangun aset, bukan sekedar gaya hidup. Untuk kamu yang hari ini masih direndahkan, diremehkan, dan disepelekan, ingat, jangan habiskan tenaga hanya untuk menjelaskan dengan lisan. Tidak usah ditanggapi dengan kemarahan. Cukup berikan pembuktian. Saya percaya, selama kita mau ikhtiar dan tawakal yang sungguh-sungguh, Allah Tuhan akan selalu membukakan jalan. Salam sukses barokah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Demi waktu.